Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tutorial filter Instagram 3-in-1, yaitu ada glowing di muka, LUT, dan sparkle. Nah kemarin aku udah bikin kayak gini, terus ternyata teman-teman juga banyak yang pengen tahu caranya, dan di video ini aku bakal jelasin. Cuman mungkin kayaknya nggak akan terlalu mirip, tapi teman-teman bisa atur lagi sesuai selera kalian. Nah sekarang teman-teman buka HP kalian dan buka aplikasi Lightroom, terus pilih foto yang mau kalian edit. Selanjutnya di sini teman-teman buka tools yang color, lalu temperaturnya di +9, tintnya di +8, vibrance-nya di +4, dan saturation-nya di +6. Selanjutnya teman-teman atur colornya di mix, di warna merah ini hue-nya -16, saturation-nya -13, luminance-nya +16. Lalu di warna oranye-nya hue-nya -21, saturation-nya +42, luminance-nya +27. Di warna kuning hue-nya -49, saturation-nya -24, luminance-nya -7. Selanjutnya di warna hijau hue-nya -54, saturation -77, luminance +35. Selanjutnya di warna biru muda hue-nya -100, saturation -52, luminance-nya +47. Selanjutnya di warna biru tua hue-nya -30, saturation -20, luminance -20. Selanjutnya teman-teman ke tools yang light. Kalau udah di done, exposure-nya di sini +047, kontrasnya +20, highlight-nya -60, shadow-nya ada di +18, whites-nya -30, blacks-nya +11. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, teman-teman bisa tinggal ditekan aja di gambarnya, nanti dia ngasih warna before after-nya. Setelah itu, teman-teman tinggal dicentang kanan atas, lalu tekan lagi foto yang udah diedit, terus di titik 3 atas diklik, lalu pilih copy setting. Nah, terus dicentang. Kalau udah di copy, kalian balik lagi ke form camera roll, terus ambil original loot-nya, lalu ke titik 3 kanan atas, lalu di paste setting. Nah kalau udah, teman-teman juga bisa langsung tekan aja gambarnya, udah kelihatan before afternya. Nah kalau udah, kalian ke panah atas, terus pilih export to camera roll. Selanjutnya kita mau cari sparkle. Di sini aku pakai aplikasi PicsArt. Terus kalian tinggal pilih tanda plus aja, ke paling bawah ambil background yang polos tuh, yang kotak-kotak. Nah setelah itu teman-teman ke bagian stiker, lalu disitu tulis aja di search sparkle. Karena sparkle warnanya bening, jadi nanti emang rada susah, teman-teman sabar aja, coba-coba aja klik bagian-bagian yang kayak kosong gitu tuh. Nah itu tuh biasanya sparkle-nya. Teman-teman tinggal klik aja, pilih sesuai selera kalian. Terus kalau misalnya udah, tinggal di apply, lalu kalian save. LUT dan sparkle yang udah kita buat, teman-teman kirim ke laptop kalian ya. Nah ini nanti ada beberapa file yang bakalan aku kasih ke kalian. Nah sambil nunggu, teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku ya guys, biar aku ya semangat bikin videonya. Hehe. Nah kalau misalnya udah kayak gini loading, di open, udah kebuka file Spark AR, kalian pilih blank project. Seperti biasa kita bakalan bikin dari awal ya guys. Nah kalau misalnya udah di blank project kayak gini, teman-teman ke add asset, atau bisa lewat situ tuh import from computer. Terus nanti semua file yang kita butuhin kalian masukin aja ya. Jadi kita nanti tinggal masukin aja gitu per materialnya. Nah ini tinggal dimasukin aja, kalian blok dulu semuanya, terus tinggal kalian open. Kalau udah masuk semua, kan itu ada per tekstur, pages, dan lain-lain. Nah, kalau yang di bagian teksturnya itu, Lightroom, Sparkle, Face Mask Glow-nya, Sparkle 2-nya, ini jangan lupa kalian no compression guys. Jadi ini bisa kalian satu-satu no compression, atau kalian blok dulu 4-4-nya, terus kalian langsung no compression. Terus jangan lupa juga dicek udah kena compression atau belum, kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini kalian tinggal pilih view, lalu pilih show or hide page editor. Nah, kalau misalnya udah, kalian pilih add object, lalu kalian pilih canvas. Di sini kita mau masukin loot-nya dulu yang udah kita buat. Lalu di bagian canvas ini kalian tinggal klik kanan, add, lalu pilih rectangle. Nah, di rectangle ini di bagian kanan ya, size-nya juga pilih fill weight dan fill height. Terus kalau misalnya udah, di bagian bawah materials-nya kalian pilih plus. Nah di sebelah kiri itu material nolnya itu boleh kita ganti nama dulu jadi LUT biar gampang. Biarin aja shader TP tetap standar, dan di bagian teksturnya kita pilih LUT Lightroom. Nah jadi udah masuk kan guys LUT-nya.
Lalu kalian tinggal ke kamera dan plus texture extraction. Nah, di texture extraction ini kalian keluarin, nah kamera teksturnya kan udah keluar tuh. Lalu bisa kalian drag aja langsung ke page editornya. Lalu di bagian face color LUT-nya juga kalian drag. Dan di bagian LUT Lightroom-nya juga kalian tarik. Nah, selanjutnya di bagian materials yang LUT-nya, tekstur panah kuningnya juga kalian nyalain. Terus tinggal kalian sambungin deh RGBA di kamera teksturnya ke tekstur face color LUT. Dan di LUT Lightroom-nya juga ke LUT face color LUT. Nah, kalau kayak gini udah keluar warnanya. Di sini aku mau ganti videonya pakai mbak-mbak biar warnanya itu lebih kelihatan aja ya bedanya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, teman-teman bisa, oh ya di situ rectangle aku ganti jadi LUT. Lalu di sini add object dan pilih face tracker. Insert. Nah, di face tracker ini add lalu pilih face mask karena kita mau bikin glowing. Lalu itu kan masih di belakang ya. Nah, nanti kita materials dulu, terus kita ke create new material, lalu kita rename dulu jadi glow. Kalau misalnya udah, shader tab-nya kita ganti jadi physically base. Nah ini kan masih di belakang tuh. Nih, tuh kan masih di belakang nih, mukanya belum keluar. Nah, itu tuh di bagian bawahnya di advanced render option-nya itu use depth test-nya kalian tutup kliknya. Nah, ini kan udah keluar, baru gampang. Tinggal di bagian teksturnya kalian masukin yang face mask glow-nya. Terus warna color-nya kalian ganti jadi warna hitam. Kalian oke. Lalu di bagian render option-nya di blend modenya itu kalian ganti jadi add. Nah, selanjutnya tinggal kalian atur aja deh di surface parameternya sesuai dengan selera kalian. Kalau udah dirasa cocok dan bagus, teman-teman bisa langsung aja di bagian kanvasnya klik kanan add lalu pilih rectangle. Di sini kita mau bikin sparkle-nya. Terus di bagian ini kita ganti jadi sparkle. Nah, kalau misalnya udah, kalian size-nya kalian pilih fill. Lalu di bagian bawah materialsnya kalian plus dan create new material. Nah, di sini kita ganti jadi sparkle. Lalu di bagian shader tab-nya kalian pilih flat. Nah, di sini tinggal kita masukin nih si sparkle satunya. Nah, udah masuk ya. Nah, selanjutnya di sini di bagian device-nya kalian tarik ke bawah. Langsung di drag aja gitu. Nah, ini sparkle patch-nya juga tinggal kita drag. Kalau misalnya udah, maaf ya tadi rada ribet. Di bagian material sparkle-nya teksturnya kalian nyalain. Nah, di kotak abu tengah ini kalian pilih sparkle 1. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, RGBA kamera teksturnya taruh di kamera tekstur bawah, device-nya ditaruh di situ. Nah, udah deh, tinggal kayak gini udah mulai muncul kan satu persatu. Selanjutnya kita mau bikin sparkle yang kedua biar ada bedanya gitu ya, biar lebih bervariasi. Kita ke kanvas add lalu pilih rectangle, caranya juga sama. Size-nya kita fill. Lalu di bagian materialsnya juga kita plus create new material. Dan di sini aku rename dulu deh jadi sparkle 2. Nah, selanjutnya shader tab-nya flat, teksturnya kita tinggal pilih aja yang sparkle 2. Di sini juga opacity-nya bisa kalian atur ya guys. Nah, sesuai dengan selera kalian, misalnya nggak mau terlalu tebel atau gimana gitu ya. Nah, ini teksturnya kalau udah kalian nyalain, di bagian sparkle kiranya ini kalian copy paste aja atau kalian drag lagi juga nggak apa-apa. Bedanya cuman yang di kotak abu-abu itu yang sparkle satunya itu kita ubah jadi sparkle 2. Nah, terus tinggal kita tarik garis aja. Nah, kayak gini guys. Bentuknya jadi lebih bervariasi, cuman karena dia masih timpang gitu ya antara yang gede sama yang kecil. Di sini kita mau lebih ngerapihin aja. Karena ini juga masih ngacak guys, jadi di sini masih aku rapi-rapihin, nanti finalnya di akhir aku kasih tahu ya angka berapanya yang lebih pastinya. Nah, di sini teman-teman juga bisa atur dan sesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, di sini finalnya itu
Shift-nya aku taruh 10 di X dan 10 di Y. Nah, shift itu tuh fungsinya tuh kayak dia tuh menyebar seberapa jauh atau seberapa luas si sparker dari layar HP. Nah, kalau misalnya pixel count itu kan ada 2 sampai 32. Nah, semakin kecil angkanya, bentuknya itu dia akan semakin besar. Sedangkan kalau misalnya semakin besar angkanya, bentuk sparkle-nya itu akan semakin kecil. Nah, kalau sparkle-nya itu makin kecil, dia tuh partikelnya tuh akan lebih banyak gitu loh, dan lebih menyeluruh dibandingkan si yang lebih besar bentuknya. Cuman menurut aku di sini tuh kayak kurang natural gitu loh sparkle 2-nya. Jadi aku bakalan ganti aja di si sparkle 2 ini, aku ganti jadi sparkle 1 biar lebih smooth aja gitu pantulan cahayanya dan lebih natural. Nah, di sini aku bisa langsung ganti ya sparkle 1. Jadinya sparkle 2-nya nggak jadi dipakai. Nah, kalau kayak gini udah kelar guys, teman-teman. Kalian bisa langsung aja save. Oh iya, biar lebih kelihatan rata di bagian shift yang sparkle 1 yang patch yang keduanya itu, aku mau samain aja sama yang atas, jadinya shiftnya itu 10 kali 10. Tapi tetap bentuknya pixel count-nya tetap 10. Nah, cuman yang atas itu aku ubah jadi pixel count-nya jadi 5. Nah, kalau misalnya sekiranya teman-teman tuh udah suka, sekarang kita tinggal bikin aja screen tab-nya ya guys. Nah, di sini aku mau bikin instruksinya dulu yang tab to change. Jadi teman-teman bisa langsung aja ke bagian project lalu edit properties. Nah, di sini kalian ke capabilities lalu kalian plus di bawah situ, terus kalian search instruction. Nah, kalau udah tinggal kalian insert aja. Terus di bagian instruction itu kalian panahnya itu dikebawahin. Terus kalian centang di bagian custom instruction-nya. Terus select instruction-nya kalian plus dan kalian pilih tab to change. Lalu kalian langsung aja pilih insert. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman langsung aja di situ kalian done. Nah, kalau misalnya udah, kalian tinggal atur aja di bagian device-nya, page create lalu pilih instruction on opening. Nah, di sini udah muncul nih guys page-nya 3 ini. Nah, sekarang kita tinggal bikin screen tab-nya. Jadi kan tadi screen tab-nya itu satunya mau pakai sparkle, satunya nggak pakai sparkle ya. Nah, di sini kita klik 2 kali dulu, terus kita pilih screen tab, di search. Lalu teman-teman tinggal di add page aja, terus klik 2 kali lagi, search counter, add page. Lalu klik 2 kali lagi, pilih equal exactly, lalu pilih add page. Nah, kalau misalnya udah kalian add page kayak gini, equal exactly-nya bisa kalian copy paste aja. Selanjutnya tinggal teman-teman tarik garis aja, tab screen tab ke increase counter, maksimum count-nya kalian ganti jadi 2, lalu pilih 0 dan angka 1 di equal exactly-nya. Yang atas 0, yang bawah 1, terus tinggal kalian tarik garis lagi aja. Nah, selanjutnya kalau misalnya udah kayak gini, kita ambil visible-nya dari sparkle 1 dan sparkle 2. Yang lutek nggak usah diambil visible-nya. Jadi yang sparkle kita ambil visible-nya, panahnya kita kuningin, dan sparkle 2-nya juga kita visible, panahnya kita kuningin. Selanjutnya teman-teman yang visible sparkle 1 dan 2 itu dihubungin ya satu garis sama equal exactly yang kedua. Nah, kayak gini udah nih, tinggal kalian pencet kontrol lalu kalian klik layarnya. Pas kalian klik, sparkle-nya hilang. Pas kalian klik, sparkle-nya ada. Kayak gitu ya guys. Jadi ini deh udah jadi sesuai dengan request teman-teman. Semoga teman-teman suka ya, dan dukung aku terus ya guys dengan cara subscribe YouTube channel aku, follow Instagram aku Saila Salsabila, dan TikTok aku juga kalau kalian punya TikTok, oke? Nah, kalau kayak gini udah selesai guys, kalian bisa langsung save aja. Nah, tinggal kalian save file lalu upload to Spark AR Hub. Terus kalian tunggu calculating file size-nya ya sampai dia centang hijau. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman tinggal langsung aja export file, terus kalian tinggal save filenya, kalian rename atau kalian apa terserah, terus tinggal kalian save aja. Kalau misalnya udah, kalian mau cara simpelnya, teman-teman bisa langsung aja pilih yang upload. Balik lagi ke yang tadi, teman-teman langsung pilih aja yang upload. Nah, nanti ditungguin di situ uploadingnya sampai 100% dan dia udah otomatis langsung kehubung sama webnya Spark AR.
Pokoknya cara ini juga udah ada di video aku yang about Spark AR ya guys. Kalian tinggal cek aja videonya. Di sini juga udah ada Instagram kita udah terhubung ya guys. Nah, boleh di-follow juga. Terus nanti di sini namanya, misalnya aku kasih nama Sparkle Kira. Terus kategorinya ini kita tinggal pilih sesuaiin aja. Di sini misalnya aku mau kasih lingkungan atau warna dan cahaya, terserah apa aja bisa. Nah, selanjutnya di sini kata kuncinya kalian bisa pilih sparkle, glitter, makeup, blast atau apapun itu disesuaikan lagi. Nah, ini udah terhubung ya. Terus kalian tinggal unggah videonya as soon as possible. Terus instruksi untuk peninjaunya, misalnya filter ini memberikan efek glowing gitu ya dengan sparkle yang menawan, misalnya begitu. Atau terserah lah, kalian bisa ngarang sendiri. Nah, kalau misalnya kalian itu nggak bisa tadi ya untuk bikin videonya, kalian tuh harus simpan dulu guys, tuh simpan draft untuk melihat di Instagram. Jadi di bagian atas itu kalian simpan dulu, nanti dia otomatis bakal ngeluarin link uji cobanya. Kalian bisa langsung uji coba bikin video demonya dan kalian upload ke Spark AR-nya. Kalau udah semuanya, teman-teman tinggal ajukan aja deh filternya dan masa tunggunya sekitar 10 hari. Oke deh, sekian video kali ini. Makasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku. Dadah!